Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wajibil wujud al-ma'budi bihaqqin fil wujud. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibil haudil mawrud tahta liwa'ihil ma'bud wa ala alihi wa sahbihi alladhina simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah la yasudul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Hadiratul mukarramun, para habaib, para kiai, para ustaz, bil khusus sahibul majlis mukarram muhtaram al-habib Ahmad bin Taha As-Sagaf, mata'anna Allah bitul hayat, beliau dan keluarga besarnya serta jamaahnya diberikan kesehatan, keberkahan dan istiqamah dalam ibadahnya. Penceramah kita al-mukarram al-muhtaram habiban al-mahbub ad-da'i ilallah al-habib as-sayyid Diya ibn Zain al-Abidin bin Syihab, mata'anallah bituri hayatihi wa hafidhahu wa rahah. Para habaib al-habib Sagaf bin Abdullah Sagaf, Habib Abdullah bin Alwi al-Attas wa waladuh Habib Alwi bin Abdullah al-Attas, serta segenap para habaib lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Cukup saya mengutip perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya ahla bait Rasulillah hubbukum fardun kama fil Qur'an. Kafakum bin azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salatalah. Mudah-mudahan kita doakan habaib-habaib kita, guru-guru kita disehatkan badannya, panjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan diistiqomahkan ibadahnya. Amin ya rabbal. Serta para orang tua, guru saya, orang tua kita al-mukarram Bapak Ustaz Abdul Kafi Yasin. Ini beliau juga motor atau penggerak daripada majelis-majelis. Mudah-mudahan semuanya ya yang hadir senantiasa mendapatkan rahmat berkah dari Allah, pulang dari tempat ini diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi sudah panjang lebar guru kita Al-Habib Diya Ibn Zain Al-Abidin bin Syihab sudah menjelaskan bagaimana maulid, serta di situ dijelaskan juga asal muasalnya. Kemudian dijelaskan juga bagaimana para umat, keadaan umat Islam ketika itu. Saya hanya ingin mengajak malam hari ini yang pertama, mengagungkan, memuliakan Rasul itu tidak hanya sebatas hadir di majelis maulid. Memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad tidak hanya sebatas di majelis maulid. Lantas memuliakan Nabi Muhammad, katanya ulama, orang kalau kenal baginda besar Habibuna Muhammad, maka harapannya nanti setelah Allah adalah Habibuna Muhammad. Dimanapun dia berada, yang menjadi harapan dia adalah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang ketika tahu kemuliaan Nabi Muhammad, maka dia akan tinggalkan, dia akan berpaling dari hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan Habibuna Muhammad. Dia tinggalkan itu. Kenapa? Karena dia tahu lebih baik dia mencari keridhaan Nabi Muhammad daripada dia mencari perbuatan atau ucapan yang tidak ada keridhaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana sahabat-sahabat Rasul ketika mencintai Nabi Muhammad, mereka bukan cuman berada di depan Nabi Muhammad, tapi di setiap aspek kehidupannya. Baik ketika perang, baik ketika mereka disiksa, baik ketika mereka berada di medan perang, baik ketika mereka di pasar, baik ketika mereka di hutan, baik ketika mereka di gunung dan sebagainya. Saya teringat ada satu riwayat sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya Zaid bin Dafinnah radhiyallahu anhu. Beliau pernah disiksa, hadirin, sama orang kafir Quraisy. Disiksa, diikat, disiksa ya. Setelah itu dipertontonkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini Zaid ini. Faja Abu Sufyan, datang nih Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu belum masuk Islam, dia masih kafir nih Abu Sufyan. Dia datang kepada Zaid bin Dafinnah dan mengatakan, Zaid, kamu ini mau nggak aku kasih penawaran? Kamu akan dilepaskan, tidak disiksa, kamu akan dikembalikan ke keluarga kamu, ya. Tapi dengan syarat kamu harus panggil itu sahabat Muhammad, gantikan posisimu di sini. Biar Muhammad kita ikat, kita yang pukulin, ya. Kamu pulang ke rumah kamu. Kami bebaskan. Apa jawabnya Zaid bin Dafinnah? Ya Abu Sufyan, jangankan tawaran itu yang kau tawarkan kepadaku. Andai kata engkau tawarkan kepadaku, lebih baik mana? Apakah Muhammad tertusuk duri atau aku mati? Maka aku akan memilih diriku mati ketimbang Nabi Muhammad tertusuk duri. Sallu ala Muhammad. Maka Abu Sufyan bilang gini, ma ra'aitu ahadun yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin. Saya belum pernah lihat seseorang cinta kepada seseorang seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Ini sahabat, hadirin. Kita sebagai umatnya buktikan kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, maka kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang sesuatu itu ada mendapatkan ridho, ada keridhaan Nabi Muhammad SAW. Seperti sahabat. Artinya, kalau kita mendengarkan nasihat di majlis maulid, maka di luar majlis maulid harus kita cari keridhaan Nabi kita Muhammad SAW. Saya mengutip satu hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nabi bersabda dalam kitab Sahih Bukhari-nya, Bukhari Muslim itu ada ditulis. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, masalu hadhil ummah kama sali arba'atin nafar. Perumpamaan ini umat itu kayak 4 orang, 4 golongan. 1, rojulun a'tahullahu ilman wa malan faya'malu bi'ilmihi fayunfiku fi haqqihi. Ya. 1, ada orang dikasih ilmu sama Allah, dikasih harta sama Allah. Dia amalin ilmunya, kemudian dia infakkan, dia belanjakan hartanya di jalan Allah, di jalan Rasul. Ini yang pertama. Yang kedua kata Muhammad, warajulun, ya, warajulun a'tahullahu ilman walam yu'tihi malan. Ada orang, ya, dikasih ilmu sama Allah, tapi dia nggak dikasih harta. Dia dikasih ilmu, tapi dia nggak dikasih harta. Kemudian apa? Faqala sallallahu Nabi bersabda, wa huwa yaqul, dia ngomong di hatinya, lau kana li mislu mali hadza amiltu fihi mislal ladzi ya'mal. Kalau saya dikasih harta kayak itu orang, punya ilmu, punya harta, maka saya akan beramal, saya akan berinfak, saya akan belanjakan seperti yang dia punya. Apa sambung Rasul? Faqala sallallahu fahuma fil ajri sawa. Dia berdua nih sama pahalanya. Orang punya ilmu, punya harta, sama orang nggak punya harta tapi punya ilmu. Ngaji maksudnya, ya, ngaji. Itu
niatnya orang yang ngaji, walaupun dia punya harta, ya Allah kalau saya punya harta saya mau bikin acara maulid akbar, kalau saya punya harta saya mau nyantunin yatim, fakir miskin, pokoknya saya mau berbuat baik, saya mau sedekah, saya mau bangun masjid dan sebagainya. Karena saya nggak punya harta, maka saya niat kalau saya punya harta saya akan lakukan itu. Yang saya punya hanya ilmu, mengamalkan ilmu, maka dia sama itu pahalanya. Yang ketiga kata Muhammad, wa rajulun a'tahullahu ilman walam yu'tihi mal, a'tahullahu malan walam yu'tihi ilman. Ada orang dikasih harta sama Allah tapi nggak dikasih ilmu. Ini kata Nabi Muhammad, rajulun a'tahullahu malan walam yu'tihi ilman. Ada orang dikasih harta tapi nggak dikasih ilmu. Apa yang terjadi? Fahuwa yasbituhu fi ghairi haqqih. Maka dia fahuwa yusbitu fi mali, dihambur-hamburkan hartanya. Pokoknya dia foya-foya dengan hartanya. Fa yunfiqu fi ghairi haqqih. Dia belanjakan hartanya di bukan jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kata Nabi Muhammad, wa rajulun lam yu'tihi malan wala ilman. Ada orang gak dikasih ilmu, gak dikasih harta. Fahuwa yaqul, dia ngomong di hatinya, law kana li mislul ladzi ma fihi amiltu fihi mislal ladzi ya'mal. Kalau saya dikasih harta kayak dia itu, ya, wah dia hebat, bisa bikin gedung, bisa bikin apartemen, bisa bikin kontrakan, punya rental ini, rental itu, punya diskotik ini, punya diskotik ini. Kalau saya punya harta kayak gitu, saya mau kayak dia. Saya mau berbuat seperti dia. Hambur-hamburkan harta. Bulan madu ke Bali, ke Paris, apa segala macam. Pokoknya ke luar negeri, udah pokoknya hartanya dihabiskan sama dia. Dia nggak punya ilmu, tapi dia punya harta doang. Dan ini terjadi hadirin. Berapa banyak orang punya harta, dia nggak punya ilmu. Contoh, waktu mau kurban. Kemarin Habib, itu waktu mau kurban, itu banyak orang kaya mau kurban bingung dia. Kalau saya kurban, kata dia, ya, kalau saya kurban, tapi saya ini belum akikah. Gimana ini? Ya. Kemudian dia bingung, kalau saya kurban, korban itu harus apa? Harus bagaimana? Dia nggak ngerti. Padahal dia sanggup untuk kurban, dan dia pun harusnya dia bertanya kepada orang berilmu, tapi dia nggak mau nanya. Apa yang terjadi? Kurbannya itu hanya buat pamer doang. Wah, ini kurbannya si A, kurbannya si B, ini kurbannya si fulan, kurbannya si fulan. Sekian ekor sapi, sekian ekor kerbau, sekian ekor kambing. Tapi nggak pernah diterima kurbannya. Kenapa? Karena dia punya ilmu, punya harta, nggak punya ilmu. Nah, ada orang yang nggak punya ilmu, nggak punya harta. Maka dia dalam hatinya, ya Allah, kalau saya punya ilmu, kalau saya punya harta, saya akan lakukan seperti yang dia lakukan. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, fahuma fil wizri sawa. Dia berdua nih, dosanya sama nih. Dosanya sama. Orang punya harta, nggak punya ilmu, dengan orang nggak punya ilmu, nggak punya harta. Dosanya sama. Kalau dia niatnya seperti orang yang punya harta, nggak punya ilmu. Intinya di dalam syarah ini hadis ada yang menarik hadirin. Di dalam syarah ini hadis, jadi umat Nabi Muhammad itu ada 4. Ada orang berilmu, ada orang yang berilmu dan berharta. Ada orang yang punya ilmu nggak punya harta. Ada orang yang punya harta dia nggak punya ilmu. Nah, yang paling menyedihkan nggak punya ilmu, nggak punya harta. Ini sangat menyedihkan. Umat Nabi Muhammad tidak boleh jadi orang yang gak berilmu, harus berilmu semua. Umat Nabi Muhammad tidak boleh jadi orang miskin, harus kaya semua. Amin. Ya, iya, umat Nabi Muhammad harus kaya, gak boleh miskin. Kenapa? Karena kita, Nabi Muhammad itu yang punya dunia, kan begitu. Kalau kita umat Nabi Muhammad SAW merasa kita mencari keridhaan Allah, keridhaan Nabi, maka harta yang kita miliki tidak akan pernah sia-sia. Dikatakan di dalam hadis, orang yang paling lama masuk surga itu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ya, itu dikatakan 500 tahun setelah setelah masuk surga ini semua manusia yang ada di mizan, yang ada di mahsyar,
Itu 500 tahun baru dihisap ya. Bayangkan ini, kalau kita punya harta, tapi kita tidak bisa menggunakan harta tersebut di jalan Allah, maka sia-sia. Ya. Jadi inilah pentingnya kita hadir di majelis maulid. Jadikan ini majelis sebagai majelis agar kita meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pesannya para ulama yang bersama jangan tinggalkan salat. Ulama mengatakan, kalau kita mau jadi orang kaya, sholat 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki. Karena sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki. Saya ingat pesan, ada hadis Nabi kita Muhammad SAW dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, Qala Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi Muhammad Ibn Abdullah bin Mas'ud nanya sama Nabi Muhammad. Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nanya sama Nabi. Ya Rasulullah, ayyu amalin afdal indallah? Ya Rasul, amal apa sih yang lebih utama menurut Allah? Maka faqala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Ini yang pertama. Amalan yang paling utama di sisi Allah adalah sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Ini amalan yang lebih utama. Dari sini kita bisa lihat hadirin. Pertanyaan Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi Muhammad itu bukan pertanyaan sekedar nanya, tapi di sini ada perhatian khusus Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi Muhammad. Yang ditanya bukan dunia, yang ditanya bukan urusan dia, yang ditanya bukan urusan Ibnu Mas'ud, tapi yang ditanya amal dia. Sahabat Nabi yang tiap hari ketemu Nabi, tiap hari lihat Nabi, tiap hari kemana-mana sama Nabi, tapi masih menanyakan amal apa sih ya Rasul yang lebih utama? Subhanallah. Kalau kita secara logika, kalau ini Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang tidak punya perhatian khusus terhadap akhirat, yang ditanya kepada Nabi Muhammad bukan amal, tapi yang lainnya. Jadi kalau kita duduk sama ulama, jangan nanya dunia, jangan. Nanya akhirat. Ya. Gimana apa yang bisa menerangi kubur saya nanti kalau saya dikubur, apa yang bisa menghapus dosa, apa yang bisa memberatkan, bisa tanya itu, jangan nanya, Bib, saya punya usaha nih Bib, tolong doain biar hasil, biar gol. Ya, urusan dunia mulai ditanya sama Habib. Ya. Sampai pusing Habibnya. Ya. Hanya ini bisa besok nanya lagi, ntar nanya lagi. Ya ditanya dunia, nggak pernah nanya akhirat. Makanya kalau dekat sama Habib, dekat sama ulama, nanyanya akhirat udah. Ya, kayak Abdullah bin Mas'ud, dia tanya, ya Rasulullah, amal apa sih yang lebih dicintai Allah? Maka Nabi katakan yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, wa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sehebat apapun kita hadirin, kalau kita mensia-siakan orang tua, maka kita akan menjadi orang yang celaka dunia akhirat. Dan katanya ulama, siksa yang nggak pakai ditunggu lagi adalah siksaan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi kalau dia durhaka sama orang tuanya, nggak pakai nunggu nanti di akhirat disiksanya, langsung di dunia disiksa. Dan ini terbukti banyak di antara saudara-saudara kita ya, yang kehidupannya ya itu naudzubillah min dzalik, jauh daripada kebenaran dan juga jauh daripada tatanan kehidupan manusia pada umumnya. Kenapa? Dia mensia-siakan orang tuanya. Orang tuanya masih hidup, bapak ibunya masih hidup, gak pernah dia datengin. Datang setahun sekali lebaran doang. Padahal rumahnya sebelah-sebelahan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Rumahnya sebelah-sebelahan, gak pernah dia datang ke rumahnya, gak pernah dia tanya orang tuanya bagaimana kabarnya, dia gak pernah tanya. Ingat hadirin, doa orang tua, ibu khususnya, itu sebanding dengan 40 wali. Ente minta doa sama wali 40, itu sebanding doa ibu sendirian. Itu sebanding dengan doa ibu kita. Wali 40 sebanding dengan doa ibu kita. Mau cari di mana ente keberkahan seperti itu? Gak ada, orang tua udah. Kalau yang punya orang tua masih hidup, ya masih sehat, bersyukur kepada Allah, maka layani mereka. Ya. Hormati mereka, posisikan mereka pada tempatnya. Katanya ulama,
tanda bakti anak kepada orang tua adalah satu, mendahulukan keridhaan orang tua di atas keridhaan yang lain. Ya. Mendahulukan keridhaan orang tua di atas keridhaan yang lain. Siapapun itu, dahulukan. Yang pertama. Kemudian, melakukan sesuatu, di atas tugas kewajiban kita, tanpa harus disuruh lagi. Ya. Sebagaimana umpama ada orang tua, nggak usah pakai ditanya, Bapak, Ibu mau beli baju nggak? Nggak usah pakai ditanya, beliin bajunya langsung kasih. Bapak, Ibu mau haji, mau umroh, jangan pakai ditanya, langsung daftarin haji, daftarin umroh kalau masih punya orang tua. Ini namanya bakti anak kepada orang tuanya. Ya. Kalau udah meninggal, doakan. Makanya kalau kita mau berkah orang tua kita tuh pintu keramat itu. Makanya beruntung yang masih ada orang tuanya, bapak ibunya masih hidup, baktilah kalian kepada orang tua. Itu pintu keramat, pintu keberhasilan kita. Ente ziarah ke makam-makam aulia, orang tua nggak dijarahin, nggak manfaat, nggak ada manfaat ente ziarah. Bener, ente ziarah ke Mbah Priuk, Habib Hussein, Luar Batang, Kampung Bandan, kemanapun ente keliling, orang tua nggak pernah dijarahin, nggak manfaat ente. Percaya sama ente. Nggak berkah, ente punya ilmu nggak bakal berkah. Orang tua ente ziarahin kalau ada sudah meninggal, atau datengin orang tua. Ini terkadang banyak anak majlis, dia kemana-mana hadir majlis, dia nggak pernah izin sama orang tuanya. Ini yang membawa nggak berkah dia. Jadi birrul walidain. Yang kedua dikatakan Nabi. Yang ketiga, wa jihadun fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Apa berjuang? Berjuang itu memberikan sesuatu untuk menggapai ridho Allah dan Rasulnya. Bukan hanya perang, bukan. Ya. Kita meluangkan waktu untuk ngaji, itu jihad fisabilillah. Yang harusnya kita di rumah, harusnya kita sama istri, sama anak, harusnya kita kerja, dagang, tapi dituntut untuk menuntut ilmu, itu termasuk jihad fisabilillah. Maka dikatakan barang siapa orang keluar dari rumahnya, untuk menuntut ilmu, kemudian di tengah jalan mata syahidan, maka dia mati syahid. Ya, oleh karena itu berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, termasuk membela ulama-ulama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Imam besar kita Habib Rizik bin Hussein Syihab, insya Allah tanggal 10 hari Selasa 10 November pulang nih. Tunjukkan kita kalau kita mau jihad, itu udah jemput tuh di bandara nanti. Ya. Siap nggak jemput Habib Rizik? Hah? Benar. Datang ke bandara tanggal 10 hari Selasa jam 9 pagi di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3. Jemput. Kenapa? Habib Rizik ini ulama, bukan hanya ulama, tapi juga mujahid. Bukan hanya mujahid, juga termasuk orang yang intelektualitasnya itu tinggi. Orang belum nyampe ke situ, beliau sudah tahu. Karena keilmuan yang beliau miliki tabahur. Dan itu terbukti hadirin. Karena saya pernah jadi muridnya Habib Rizik waktu di Jamiatul Khair. Saya sekolah Jamiatul Khair. Dan Habib Rizik itu pernah ngarang satu kitab, hadirin. Kitab. Itu tukilan-tukilan kitab itu ditalkhis, dijadikan satu untuk jadi bahan buku panduan pelajaran anak-anak sekolah di Jamiatul Khair. Ya, termasuk faraid, termasuk fikih, termasuk hadis, itu sama Habib Rizik itu ditalkhis, dikumpulkan. Jadi saya mengatakan gak ada orang bisa hebat seperti itu kalau tidak otaknya itu Masya Allah ya, di atas IQ-nya di atas rata-rata. Habib Rizik itu, dan beliau itu sangat tegas. Kemudian beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Habib Rizik ini, kalau waktunya ngajar, selesai ngajar kemudian pulang, udah nggak ada namanya ngobrol di kantin wala di kantor, wala di parkir, nggak pernah deh. Orang tegas dan konsisten, tepat waktu. Ini nih tepat waktu ya. Jangan dikira orang menyia-nyiakan waktu itu bagus, itu nggak bagus. Kalau kita janji sama orang, ya insya Allah saya jam 9 datang sebelum jam 9.
Ya insya Allah saya hadir nanti ya habis Isya. Datang habis Isya. Ini namanya menandakan ciri umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad tidak pernah menyalahi janjinya. Kalau berjanji selalu tepat. Oleh karena itu mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala, duduknya kita menjadi sababiyah untuk dengan cucur rahmat maghfirah buat kita semua, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, mengangkat derajat kita, mengabulkan hajat-hajat kita, memudahkan semua urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya memudahkan kepulangan imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab nanti pada tanggal 10 hari Selasa, dimudahkan, tidak ada halangan, tidak ada rintangan ya, kemudian sampai dengan selamat, sehat, walafiat tanpa ada gangguan. Dan buat kita semua yang mendoakan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang yang sabar, orang-orang yang istiqamah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah fi ziyad wa ala ma nawahu ibadu salihun wa rijaluna wa syuyukhuna wa aslafuna wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Wa lafu minkum usikum nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.